Halo minasan, aku Abi dari Pocket Nihongo. Oke, pada video kali ini Sensei akan bahas yang asik-asik nih minasan ya. Perhatikan baik-baik video Sensei yang akan saya jelaskan mengenai salah satu budaya di Jepang ya. Nah, minasan mungkin pernah dengar ya pemandian air panas di Jepang. Apa ya ada di benak minasan, apa yang minasan pikirkan tentang pemandian air panas di Jepang? Mungkin minasan tahu ya, salah satunya adalah onsen ya, atau tempat pemandian air panas. Nah, sebenarnya minasan di Jepang itu ada dua tempat pemandian air panas. Tidak hanya onsen saja, tapi juga ada sento. Nah, apa bedanya sento dengan onsen? Kalau onsen ya, onsen tempat pemandian air panas, tetapi dia air panasnya memang bersumber dari alam. Jadi memang benar-benar natural ya minasan, tidak ada buatan sama sekali. Nah, biasanya onsen ini bertempat di tempat-tempat seperti pegunungan atau tempat pariwisata yang memang ada sumber air panasnya. Gitu minasan. Terus kemudian ada lagi yang namanya sento. Kalau sento ini adalah tempat pemandian air panas yang didesain atau dibuat oleh manusia sedemikian rupa ya, menyerupai onsen itu sendiri. Nah, kalau sento airnya adalah air buatan, air yang direbus atau air yang memang dari keran ya, air panas yang dipancarkan dari keran. Nah, di Jepang itu keran itu memang ada dua air gitu, ada dua jenis air ya, misalnya air panas dan air dingin. Bisa kita gunakan, karena memang kita minum sehari-hari pun langsung dari keran pun bisa ya, misal tanpa harus direbus. Terus kemudian bagaimana caranya kalau misalkan kita mau air biasa aja nih, sensei nggak dingin ya nggak panas, ya udah nyalain aja dua-duanya minasan. Bagian yang panas sedikit, bagian yang dingin sedikit, makanya nanti keluar air yang biasa aja. Sensei punya sedikit pengalaman yang akan saya share bagikan kepada minasan mengenai onsen dan sento gitu ya minasan. Nah, simak video ini baik-baik ya. Pertama, saya akan jelaskan tentang onsen dulu. Nah, sebelum kita masuk ke tempat pemandian air panas, baik itu onsen atau sento minasan, ada tata caranya ya. Pertama, minasan harus melakukan mandi dulu. Mandi, membersihkan badan seluruhnya ya, dengan menggunakan sabun, terus menggunakan sampo. Setelah bersih, minasan harus membilas dulu semuanya dengan shower gitu ya. Tidak ada busa satupun di badan, tidak ada yang kotor lagi. Kemudian minasan baru boleh masuk ke dalam pemandian air panas. Yang perlu minasan ingat, ketika minasan masuk ke dalam pemandian air panas, minasan tidak boleh menggunakan sehelai benang pun yang ada di dalam di badan minasan ya. Bajunya dibuka, bagian bawah juga ya, celana termasuk celana dalam itu harus dibuka minasan. Jadi buat yang laki-laki harus telanjang panjang dan yang perempuan harus telanjang bulat. Ini adalah sebuah peraturan minasan, keharusan. Tidak boleh ada rekaman, tidak boleh menggunakan handphone, dan juga privasi sangat dijaga. Nah, sento pun demikian minasan. Sento itu juga sama. Ketika mau masuk ke dalam air panas itu sendiri, minasan harus mandi lagi, harus mandi dulu ya. Kemudian membersihkan badan. Setelah badan sudah bersih, baru minasan boleh berendam di tempat air panas tersebut. Nah, baik sento maupun onsen sebenarnya ada sih minasan tempat privasi gitu ya, privasi untuk diri sendiri yang orang lain nggak tahu gitu. Tapi kebanyakan kalau onsen itu alam terbuka minasan, sehingga siapapun boleh melihat, siapapun boleh mengetahui. Jadi pas minasan lagi nyemplung mungkin di situ lagi berendam asik-asik, tiba-tiba ada yang lewat dan melihat dan nah, itu jangan khawatir ya minasan. Sebenarnya karena memang di Jepang itu sudah budaya, mereka tidak ada rasa risih ataupun rasa malu ya, tidak ada sama sekali. Jadi buat apa kita risih? Buat apa kita juga malu ya kan? Kalau minasan pengen mempunyai pengalaman lebih di onsen dan sento, ya itu kembali lagi ke diri kita masing-masing ya minasan. Saya pernah berendam di sento, kemudian padahal itu tempat untuk khusus laki-laki ya minasannya. Padahal itu tempat khusus laki-laki. Tiba-tiba cleaning service-nya datang, dan ternyata cleaning service-nya itu seorang perempuan minasan, seorang perempuan ya kan.
begitu kita lagi asik-asik lagi berendam, tiba-tiba dia datang, gitu kan. Jadi sensei itu ngerasa wah perempuan datang, aduh gue harus kayak gimana, gimana gitu kan, tutupin semuanya gitu. Padahal yang lainnya biasa aja gitu. Pengunjung lain tuh kayak, itu orang kenapa ya? Ada apa sih orang itu? Nah, jadi kayak seperti itu merasa. Padahal kita nggak perlu seperti itu. Itu udah jadi hal yang biasa di Jepang. Jadi perempuan tuh masuk, ternyata dia bersih-bersih, dia ngambil handuk-handuk yang kotor, kemudian mengelap-ngelap cermin. Hal itu sudah biasa minasang. Nah, nanti ketika minasang mau ke Jepang atau minasang yang sudah ada di Jepang dan tertarik untuk masuk ke onsen ataupun sento, ya komen ya di video ini, dan pengalaman yang sudah didapat bolehlah kita saling berbagi ya minasang. Nah itu tadi sedikit dari pengalaman sensei yang sudah pernah sensei rasakan, sensei alami ya di Jepang. Walau memang awalnya tuh malu ya, mungkin minasang ya ada rasa malu karena di Indonesia kita tidak pernah melakukan hal yang seperti itu ya. Nah, tidak pernah melakukan hal seperti itu. Saat kita punya berendam di tempat privacy pun pribadi, ternyata ada saja kejadian seperti yang saya bilang, perempuan cleaning service itu datang, masuk, kemudian bersih-bersih kan sensei juga yang pertama kali merasakan hal itu kaget ya, kaget gitu. Aduh, saya harus bagaimana? Kelihatan dong gitu. Nah, seperti itu minasang. Nah, oke. Berikut tadi itu adalah video yang sudah saya bagikan kepada minasang. Mungkin minasang sudah ada yang pernah juga berendam di onsen ya. Ada sih kolam privasi, kolam umum atau kolam keluarga gitu ya. Oh iya, minasang ada lagi. Pada dewasa kali ini atau di era-era milenial sekarang, onsen itu tidak hanya bersumber dengan air panas biasa. Sento juga demikian. Tidak hanya air panas biasa, tapi sekarang banyak variannya minasang. Ada yang ditaburi bubuk ocha ya, teh hijau. Jadi kita mandi dengan teh hijau gitu. Bahkan yang terekstrim adalah mandi dengan air kuah ramen minasang. Mandi dengan kuah ramen. Kebayang nggak minasang mandi di kuah ramen, berasa jadi bakso gitu ya, nyemplung ke mangkok gitu, nyemplung ke cawan, terus kita ada di dalamnya, terus disendok gitu ya minasang ya, berasa seperti itu mungkin ya. Nah itu di Jepang sekarang ada ya, ada-ada aja ya, tapi itu adalah budaya yang penting kita ketahui minasang. Oke, cukup sekian video yang sensei share pada kali ini. Minasang jangan lupa komen ya pengalamannya, terus kemudian jangan lupa like videonya juga dan subscribe pastinya untuk membangun channel Pongo lebih baik lagi. Oke minasang, terima kasih banyak bagi kalian yang sudah follow, bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini ya. Semoga impian minasang untuk segera berada di negeri Sakura bisa terwujud ya. Terus kemudian merasakan mandi di onsen atau minasang merasakan mandi di sento ya. Nah seperti itu. Bedanya cuman ada kalau onsen itu adalah secara natural, kalau sento itu secara buatan. Nah bedanya hanya itu saja, tapi sama-sama tempat berendam air panas. Oke minasang, hai, domo arigatou gozaimasu, sayonara.